Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafarana dengan NIM 2006 0511 0045. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah Teosofi dengan judul Sejarah Munculnya Aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah dan Ajarannya. Langsung saja pada pokok pembahasannya itu. Pertama, kita harus mengenal apa itu aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah merupakan sebuah paham teologis yang dibangun oleh pendirinya sendiri, yaitu Abu Hasan bin Ismail, yang biasa dikenal dengan Asy'ari. Asy'ariyah sebagai bentuk penjabaran doktrin akidah Islam yang sangat dikenal di pada masa waktu itu. Mazhab Asy'ari adalah mazhab teologis yang dinisbatkan terhadap pendirinya, Al-Imam Abu Al-Hasan Asy'ari. Mazhab ini diikuti mayoritas kaum muslim Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu hingga sekarang. Ada latar belakang dari aliran ini. Asy'ariyah adalah aliran berasal dari nama pendirinya sendiri, yaitu Abu Hasan Ali bin Ismail Asy'ari, keturunan dari Abu Musa al-Asy'ari. Menurut beberapa riwayat atau beberapa pendapat itu, Abu Hasan Asy'ari ini lahir di Basrah pada tahun 260 Hijriah atau 875 Masehi. Setelah beliau berumur 40 tahun, beliau hijrah ke Baghdad dan wafat di sana pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Menurut Ibnu As-Sakir, ayah dari Imam Asy'ari adalah seorang yang berpaham Ahlus Sunnah dan ahli hadis. Sebelum beliau wafat, beliau mewasiat kepada temannya, yaitu bernama Az-Zakarian bin Yahya As-Saji, agar menjadi Asy'ari. Oleh sebab itu, aliran ini dinisbahkan dari nama pendirinya, yaitu Abu Hasan Ali bin Ismail Asy'ari. Lalu, metode yang dipakai oleh aliran Asy'ariyah itu, Abu Hasan Asy'ari mengambil metode agamis rasional Mu'tazilah dan metode agamis tekstual Salafiyah, sehingga dia mempergunakan nakal dan akal. Nakli ini itu adalah hadis dan Quran, dan akal secara seimbang. Metode ini dinamakan sintesa. Metode ini yang menjadi keunggulan bagi Abu Hasan al-Asy'ari, yang dimana metode ini sebagian jalan tengah dari aliran As-Salafiyah dan Mu'tazilah. Abu Hasan al-Asy'ari mempergunakan dalil nakli dan akli. Nakli itu adalah dari hadis dan Al-Quran, hadis dan Quran. Akli itu adalah pemikiran. Dia menetapkan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Meskipun demikian, dia menjadikan akal sebagai pembantu untuk memahami dan mendukung makna lahir suatu nas atau wahyu. Abu Hasan Asy'ari di satu sisi menentang keras dari orang-orang yang menganggap akal menolak akal sebagai membahas persoalan akidah Islam. Dan beliau juga menentang keras orang-orang yang berlebihan dalam menggunakan akal untuk membahas akidah Islam, sebagai yang mana yang dilakukan oleh Mu'tazilah. Metode sintesa dari mazhab Asy'ariyah mengalami suatu perkembangan. Abu Hasan Asy'ari menulis kitab berjudul Al-Ibanat an Usulul Ad-Diyanah, atau penjelasan sekitar pokok-pokok agama, yang di antara muatan materinya berdasarkan penjelasan tentang akidah Islam dari aliran yang dibawanya. Sebenarnya aliran Asy'ariyah tidak memberikan kebebasan akal seperti Mu'tazilah, tetapi akal dan nakli saling membantu atau saling membutuhkan untuk melengkapi. Penyebaran akidah Asy'ari ini pada tahun 1058 Masehi lahir Abu Hamid Al-Ghazali, atau biasa dikenal dengan Imam Al-Ghazali, yang kemudian menjadi pembela aliran Asy'ariyah, paling berpengaruh sepanjang sejarah pemikiran Islam. Jadi Imam Al-Ghazali juga pernah menjadi guru di madrasah Nizamiyah. Beliau menyebarkan Asy'ariyah melalui dari guru madrasah tersebut dan menyebarkan pemikiran Asy'ariyah ke pelosok-pelosok dunia Islam, dari Andalusia hingga ke Indonesia sekarang ini. Pada tahun 1067 Masehi, Nizam al-Muluk, Perdana Menteri Dinasti Seljuk, mendirikan Madrasah Nizamiyah. Madrasah ini memiliki cabang di berbagai kota.
di masa kekuasaan dinasti Abbasiyah tahun 14 atau tahun 1427 Masehi. Lahir tokoh Asy'ariyah yang lain yang besar, yang sangat besar di Indonesia itu Abu Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Penyebab keluarnya Asy'ariyah dari aliran Mu'tazilah. Pertama, pengakuan Asy'ari telah bertemu Rasulullah SAW sebanyak 3 kali pada malam ke-10 Ramadan 2030. Dan mimpinya Rasulullah SAW menyampaikan bahwa harus meninggalkan paham Mu'tazilah. Dua, Asy'ari merasa tidak puas terhadap konsepsi aliran Mu'tazilah yang sangat melebih-lebihkan akal. Ketiga, karena kalau seandainya Asy'ari tidak meninggalkan aliran Mu'tazilah, maka akan terjadi perpecahan di kalangan kaum muslimin yang bisa melemahkan mereka. Asy'ari menentang bagi orang-orang yang berargumentasi bahwa persoalan yang tidak pernah disinggung Rasulullah SAW merupakan kesalahan. Dan juga ia mengingkari orang yang menghargai akal pikiran karena tidak mengakui sifat-sifat Allah. Ciri-ciri orang yang menganut atau memakai aliran Asy'ariyah itu ada 3. Pertama, mereka berpikir sesuai dengan undang-undang dalam alam dan mereka juga mempelajari aliran itu. Iman adalah membenarkan dengan hati, amal perbuatan adalah kewajiban untuk berbuat baik dan terbaik bagi manusia dan mereka tidak mengkafirkan orang yang berdosa besar. 3. Kehadiran Tuhan dalam konsep Asy'ariyah terletak pada kehendak mutlaknya. Nah, di sini ada 5 tokoh dari aliran Asy'ariyah. Yang pertama yang paling masyhur itu ada Imam Al-Ghazali, 2 ada Imam Fakhr Razi, 3 ada Abu Ishaq Al-Isfirayini, 4 ada Al-Qadi Abu Bakar Al-Baqillani, 5 ada Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ada beberapa pandangan dari aliran Asy'ariyah. Pertama itu sifat-sifat Tuhan. Menurut Asy'ari, Tuhan memiliki sifat sebagaimana disebut di dalam Al-Quran, yang disebut sebagai sifat-sifat yang azali, qadim, dan berdiri di atas zat Tuhan. Sifat-sifat itu bukanlah zat Tuhan, dan bukanlah pula lain dari zatnya. Lalu Al-Quran. Menurut beliau, Al-Quran adalah qadim, dan bukan makhluk ciptaan. Jadi Al-Quran itu adalah memang sudah ada, bukan sesuatu yang diciptakan. Melihat 3 itu melihat Tuhan. Menurut beliau, Tuhan dapat dilihat dari mata oleh manusia di akhirat nanti. 4. Perbuatan manusia menurut beliau perbuatan manusia diciptakan Tuhan, bukan diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi apa yang kita perbuat itu menurut beliau itu semua dari kehendak Tuhan. Keadilan Tuhan. So, menurutnya Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk tempat manusia di akhirat. Sebab semua itu merupakan kehendak mutlak Tuhan. Sebab Tuhan Maha Kuasa atas segalanya. Ada 6, itu muslim yang berdosa. Menurut beliau, seorang muslim yang berdosa dan tidak bertobat di akhir hidupnya tidaklah kafir dan tetap ada dianggap seorang muslim karena di dalam diri seorang muslim tersebut masih ada iman. Nah, sekarang kita masuk ke aliran yang kedua, itu aliran Maturidiyah. Apa itu aliran Maturidiyah? Aliran Maturidiyah adalah aliran kalam yang dinisbatkan kepada Abu Mansur Al-Maturidi yang berlandaskan kepada pendapat dan dalil akli kalami. Ajaran ini digolongkan dalam ajaran kalam. Dilihat dari metode berpikir, aliran Maturidiyah berpegang pada seputusan akal pikiran dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syarak. Sebaliknya, jika hal itu bertentangan dengan syarak, maka akal harus tunduk pada keputusan syarak. Berdasarkan prinsip pendiri aliran Maturidiyah mengenai penafsiran Al-Quran, yaitu kewajiban melakukan penbenaran akal disertai bantuan ayat-ayat dalam penafsiran Al-Quran. Nah, sekarang latar belakang dari aliran Maturidiyah yaitu Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud Al-Maturidi. Ia dilahirkan di sebuah kota kecil di daerah Samarkand yang bernama Maturid di wilayah Temsoksiana di Asia Tengah di daerah
yang sekarang disebut Uzbekistan. Uzbekistan. Tahun kelahirannya tidak diketahui pasti, hanya diperkirakan di pertengahan abad ke-3 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Gurunya dalam bidang fikih dan teologi yang bernama Nashir bin Yahya al-Balakhi yang wafat pada tahun 268 Hijriah. Al-Maturidi hidup pada masa Khalifah Al-Mutawakkil yang memerintah pada tahun 232 Hijriah sampai 274 Hijriah. Karir pendidikan Al-Maturidi lebih dikonsentrasikan untuk menekuni bidang teologi daripada fikih. Menurut ulama-ulama Hanafiyah, hasil pemikiran Al-Maturidi dalam bidang akidah sama sebesar dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Al-Maturidi bermazhab fikih Imam Abu Hanifah yang dikenal ahli ra'i lebih cenderung rasionalis. Dalam pemikiran itu ternyata bahwa pikiran-pikiran Al-Maturidi sebenarnya merintikkan pikiran-pikiran Abu Hanifah dan merupakan penguraiannya yang lebih luas. Jadi, beliau ini adalah seorang ulama yang berpaham dengan Imam Abu Hanifah. Jadi, segi pokok-pokok fikih, beliau memakai pendapat-pendapat dari Abu Hanifah. Tokoh-tokoh dari aliran Maturidiyah yang pertama yaitu dari pendirinya sendiri yaitu Abu Mansur Muhammad ibnu Muhammad al-Maturidi. Itu dua ada Abu al-Yusr Muhammad al-Bazdawi, tiga ada al-Bayat. Tapi tokoh yang sangat penting dari aliran Maturidiyah ini adalah Abu al-Yusr Muhammad al-Bazdawi. Kenapa beliau sangat penting? Karena nenek dari Abu al-Yusr Muhammad al-Bazdawi adalah murid dari Al-Maturidi langsung. Di antara Al-Maturidi dan Al-Bazdawi memiliki perbedaan pendapat, sehingga terjadi perpecahan dan menyebabkan membuatkan terbaginya dua golongan, yang dimana pada golongan Samarkand mengikuti pahamnya Al-Maturidi dan golongan Bukhara mengikuti paham Al-Bazdawi. Doktrin-doktrin aliran Maturidiyah. Pertama ada akal dan wahyu. Al-Maturidi dalam pemikiran teologinya berdasarkan pada Al-Quran dan akal. Menurut Al-Maturidi, mengetahui Tuhan dan kewajiban mengetahui Tuhan dapat diketahui dengan akal. Jika akal tidak memiliki kemampuan tersebut, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan manusia untuk melakukannya. Itu kedua, perbuatan manusia. Al-Maturidi mempertemukan antara ikhtiar sebagai perbuatan manusia dan kodrat Tuhan sebagai pencipta perbuatan manusia. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara kodrat Tuhan yang menciptakan perbuatan manusia dan ikhtiar yang ada pada manusia. Jadi, perbuatan manusia ini, perbuatan dari seorang manusia itu kodratnya dari Tuhan, dan manusia sebagai ikhtiar atau usahanya saja. Tiga itu ada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Menurut Al-Maturidi, kodrat Tuhan tidak berwenang atau absolut atau pasti itu. Tetapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri. Lalu yang keempat ada sifat Tuhan. Tuhan mempunyai sifat-sifat seperti sama, basar, kalam, dan sebagainya. Sifat-sifat Tuhan itu atau mulzamah atau ada bersama zat tanpa terpisah. Nah, seperti dalam innaha lam takun ain az-zat wala hiya ghairuhu, yaitu dengan arti sifat tidak berwujud tersendiri dari si zat. Jadi sifat dari Tuhan itu tidak terwujud sendiri dari zatnya, sehingga berbilangnya sifat tidak akan membawa kepada bilangannya yang kadim. Kelima, melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan.
Hal ini diberitahukan oleh Al-Quran, antara lain pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Jadi, menurut beliau, manusia dapat melihat Tuhan, sama seperti aliran Asy'ariyah. Lalu yang keenam ada kalam Tuhan. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafsi. Kalam nafsi adalah sifat qadim dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan suara adalah baru atau hadis. Kalam nafsi tidak dapat diketahui hakikatnya dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya, kecuali dengan suatu perantara. Lalu ada yang ketujuh, perbuatan Tuhan. Semua yang terjadi atas kehendak-Nya dan tidak ada yang memaksa atau membatasi kehendak Tuhan. Kecuali karena ada hikmah dan keadilan yang ditentukan oleh kehendak-Nya sendiri. Ada yang ke-8 itu pengutusan Rasul. Pengutusan Rasul berfungsi sebagai sumber informasi. Tanpa mengikuti aliran wahyu yang disampaikan oleh Rasul, berarti manusia telah membebankan sesuatu yang berada di luar kemampuan akalnya. Jadi Rasul itu sebagai menyampaikan risalah dari Allah SWT. Lalu yang ke-9, pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertobat. Hal ini karena Tuhan telah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Kekal di dalam neraka adalah balasan untuk orang musyrik. Jadi pemahaman dari Al-Maturidi terhadap pelaku dosa besar sama seperti aliran Al-Asy'ariyah. Lalu yang ke-10, iman. Dalam masalah iman, aliran Maturidiyah berpendapat bahwa iman adalah tasdik bi'al-qalb atau membenarkan dalam hati, bukan semata ikrar bi'al-lisan, diucapkan dengan lisan. Jadi, iman itu harus memang betul-betul ditanam dalam hati, bukan hanya sekadar ucapan saja. Nah, ada pengaruh dari aliran Al-Maturidiyah di dunia Islam, yaitu aliran Maturidiyah sangat berpengaruh terhadap dunia Islam, hingga meninggalkan pemahamannya di tengah masyarakat Islam. Aliran ini mempunyai titik yang dimana mengambil akal dan dalil nakli. Aliran ini juga memiliki keistimewaan, yaitu mengikutnya dalam perselisihan tidak sampai mengkafirkan orang lain, seperti kalangan Khawarij, Rawafid, dan Qadariyah. Dan juga aliran ini banyak diikuti oleh mazhab Hanafiyah. Aliran ini berusaha menentukan pemikiran saling berselisihan. Lalu dampak positif dan negatif paham Al-Maturidi. Dampak positif dari Maturidiyah adalah Maturidiyah baik Samarkand maupun Bukhara sepakat bahwa pelaku dosa masih tetap sebagai mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. Adapun balasan yang diperoleh kelak di akhirat adalah tergantung pada perbuatannya di dunia. Jika pelaku dosa besar meninggal lalu dia bertobat sebelum jika pelaku dosa besar meninggal sebelum bertobat, maka semuanya diserahkan kepada Allah. Jika menghendaki pelaku dosa besar itu diampuni, maka akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi tak kekal di dalamnya. Nah, ada dampak negatif dari aliran Maturidiyah, yaitu di mana iman sebagai suatu kepercayaan dalam hati, sedangkan pernyataan lisan dan amal perbuatannya hanya sebagai pelengkap saja. Seharusnya dari iman yang harus ditancapkan dalam hati dan lisan dan amal perbuatan itu harus mendukungnya agar keimanan yang diyakini tetap lebih kuat dan terhadap kepercayaannya. Mungkin dari saya lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.